ini baik melalui online juga hadir secara fisik bersama-sama kita di sini. Pertama-tama tentu kami dari keluarga besar Kiai Haji Abdul Rahman Wahid mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas kerelaan panjenengan sekalian untuk hadir bersama-sama membacakan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati haul Gus Dur yang ke-13. Tentu bagi kami keluarga ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat mengharukan karena panjenengan sekalian tetap berkenan untuk memperingati haulnya Gus Dur, dan kami semua mengaturkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti balasan atas keikhlasan panjenengan sekalian itu dengan barokah yang berlimpah, keselamatan dunia akhirat, kemudahan dalam menjalankan kehidupan yang baik sampai nantinya husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menjelang haulnya Gus Dur itu biasanya saya sudah pasti kebanjiran pesan WA, terutama dari media, bertanya soal Gus Dur. Banyak sekali hal-hal yang ditanyakan orang Gus Dur itu seperti apa. Banyak sekali ulasan mengenai Gus Dur. Tentu bagi kami ini adalah sebuah kebahagiaan, sebuah kebanggaan, ya, karena masih banyak orang yang ingin mengambil ibrah dari kiprah Gus Dur. Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya juga sekedar sharing sedikit apa saja sih hal-hal yang selama ini apa yang bisa dipakai untuk lebih memahami Gus Dur. Sebetulnya salah satu kata kunci untuk memahami Gus Dur itu gampang, yaitu keseimbangan. Gus Dur itu orang yang selalu seimbang dalam menjalani kehidupannya. Hal-hal sifatnya ukhrawi dan duniawi itu selalu seimbang. Dalam membuat keputusan, dalilnya antara dalil akli dan nakli itu selalu dipakai. Ini selalu menjadi pegangan beliau. Dan dalam kehidupan yang serba materialistis, kehidupan modern saat ini, di mana manusia hanya fokus pada hal-hal sifatnya duniawi, pada hal-hal sifatnya kebendaan, menjadi penting bagi kita untuk sedikit mengikuti teladan Gus Dur tersebut dan berpikir tidak hanya untuk kepentingan duniawi, hanya berpikir untuk kebutuhannya saja, tetapi juga kepentingan ukhrawi kita perhatikan. Salah satu hal yang dipegang oleh Gus Dur ini, para yayai sudah ngerti sekali. Kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Al-Hikam, Idfin wujudaka fi ardil khumul, benamkan dirimu dalam kehampaan, dalam bumi kehampaan. Itu yang jadi salah satu hal yang menjadi prinsip utamanya Gus Dur. Ketika beliau melakukan banyak hal menjadi mudah. Karena apa? Gus Dur nggak cari popularitas. Gus Dur nggak cari pujian-pujian. Gus Dur mencari ridhanya Allah. Gus Dur hanya mencari hal yang bisa membawa manfaat bagi orang banyak. Nah, jadi gampang membuat keputusan kelihatannya kok, wah ini pasti dicaci maki nih sama orang lain. Gus Dur gampang. Karena bagi beliau yang perlu dicari bukan hubungan dilulukan masyarakat, bukan. Yang penting ini baik enggak untuk masyarakat. Jadi Gus Dur ini kayak bapaknya masyarakat, ibunya masyarakat. Kita didik anak kita bukan berarti kemudian anak kita los, anak kita supaya bilang kita kasih gadget, kita kasih uang banyak-banyak supaya anak kita bilang mama hebat, bapak hebat, kan enggak gitu. Anak kita sekolahkan, anak kita kasih disiplin, suruh ngaji. Kadang kalau ndablek ya dijeut-jeut sidik gitu ya, bukan dijeut sekarang enggak boleh. Ya, tapi dimarahi supaya apa? Supaya dia punya bekal akhlakul karimah, punya adab yang baik, punya karakter yang mumpuni, punya disiplin. Nah, itu karena cinta kasih, bukan karena orang tuanya ingin populer. Nah, itu yang dilakukan oleh Gus Dur selama hidupnya. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang aneh dalam dunia sufistik, dunia pesantren. Nah, di sini ada Ketua PWNU DKI Pak Syamsul Ma'arif. Nah, salah satu bacaannya
YNU itu ada kitab Syamsul Ma'arif karya Syekh Ahmad Al-Buni. Nah, ada yang bilang, wah ini kitab perdukunan, tapi buat saya berbeda. Ini kalau dari sudut pandang Gus Dur ya, Gus Dur itu orang yang sangat mementingkan juga ilmu pengetahuan. Nah, kitab Syamsul Ma'arif itu bukan kitab perdukunan, tapi kitab ilmu pengetahuan. Kenapa? Lo zaman dulu loh, ini zaman abad ke-12. Orang itu masih belum mikir macam-macam. Dalam kitab itu sudah membahas bahwa al-quratal ardiyah, bumi itu bundar. Abad ke-12. 1000 tahun setelah itu orang masih berdebat. Abdullah bin Bas mengatakan bahwa bumi itu datar katanya. Lah, ketinggalan zaman. Sekarang ilmu pengetahuan sudah jelas mengatakan bahwa bumi bundar, bumi itu berputar mengelilingi tata surya, mengelilingi matahari, ada planet-planet. Copernicus itu ada seorang ilmuwan ya barat mengatakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Syekh Al-Buni ini sudah mendahului itu semua. Syekh Al-Buni sudah mengatakan bahwa bumi ini ada garis yang membatasinya, namanya Khatul Istiwa, Katulistiwa. Syekh Al-Buni sudah mengatakan ada yang namanya kutub al-Janubi, kutub al-Syamali, kutub utara, kutub selatan. Dulu itu belum dibicarakan karena beliau adalah ahli hikmah. Nah, begitu ahli hikmah memang mendapatkan ilmu langsung dari Allah, bisa mendapatkan membawa pencerahan buat umat manusia. Nah, ini hal-hal yang semacam ini yang selalu menjadi pegangan Gus Dur, bahwa hidup itu adalah keseimbangan. Ketika beliau menjadi presiden juga sama, membuat kebijakan-kebijakan politik juga seimbang. Kebijakan ekonomi yang dikejar bukan yang namanya economic growth atau hanya pertumbuhan ekonomi saja, tetapi economic equality, pemerataan ekonomi. Kalau yang dikejar hanya pertumbuhan ekonomi, memang seolah-olah negara ini ekonominya tumbuhnya luar biasa. Tapi jangan-jangan yang kaya yang itu-itu saja. Yang miskin tambah banyak. Jurang antara yang kaya dan yang miskin tambah menganga. Buat apa? Nah, ini yang coba diratakan oleh Gus Dur. Ya, inilah yang kemudian membuat beliau banyak membuat kebijakan-kebijakan yang intinya adalah untuk kepentingan kaum mustad'afin, orang-orang yang terzalimi, orang-orang